Nasab tuh ada dua. Ada nasab darah, ada nasab ilmu. Ada tini, ada dini. Jadi kalau ada orang ya yang bernasabkan kepada orang-orang mulia, maka jangan nyimpang dari jalan leluhurnya, jangan nyimpang dari jalan kakek moyangnya. Jadi kalau ada orang ya yang bernasabkan kepada orang-orang mulia, maka jangan nyimpang dari jalan leluhurnya, jangan nyimpang dari jalan kakek moyangnya. Imam Al-Haddad menjadi orang mulia bukan karena ayahnya, bukan karena nasabnya, bukan karena kakek moyangnya, enggak, tetapi karena beliau berjalan di jalannya mereka, mengikuti, meneladani mereka. Itu beliau bilang, walana khairul anabi Abu wa Aliyul Murqadha hasabu ila sibtain nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Kami bernisbahkan kepada makhluk yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Imam Ali bin Abi Thalib adalah kakek kami, Fatimah Zahra adalah nenek kami, dan kami bernasab kepada Al-Hasan wal Husain, kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sebuah nasab yang tiada keraguan di dalamnya sama sekali. Wah, subhanallah, nasabnya Imam Al-Haddad, nasabnya beliau adalah sama dengan nasabnya Wali Songo, dari keturunan Al-Imam Alwi Amul Faqih. Hadzal Habib Abdullah Haddad bernasabkan bukan kepada Al-Faqih Al-Muqaddam, tetapi kepada sepupunya Al-Faqih Al-Muqaddam, kepada pamannya Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Imam Alwi Amul Faqih. Sama seperti Wali Songo, yang mana Wali Songo tersebut mereka bernasabkan kepada Alwi Amul Faqih. Mereka Wali Songo keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sahib Murbat bin Ali Khal Agasam bin Alwi bin Muhammad Maula Som'ah bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Waraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang sama dengan nasabnya Wali Songo itu ketemu dengan Imam Al-Haddad kepada Imam Alwi Amul Faqih Ali bin Muhammad Sahib Murbat radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Makanya ratibnya Imam Al-Haddad menyebar di bumi Indonesia sedemikian masifnya. Kemudian kitab-kitabnya beliau menyebar di kalangan pesantren para kiai sebanyak-banyaknya, nyebar di semua tempat. Kitabnya Imam Abdullah bin Al-Haddad itu Nasaih Diniyah yang merupakan ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Subhanallah. Itu kalau kita baca kitabnya Imam Al-Haddad Nasaih Diniyah atau Risalatul Muawanah, baca sekali. Kita baca, Syekh Al-Haimar bilang kamu baca kali kedua akan dapat pemahaman lain dari pemahaman yang pertama. Seolah-olah kamu baru membacanya pertama kali. Kali ketiga seolah-olah baru dapat pemahaman yang baru lagi. Kali keempat, hatta 70 kali kamu ulang, seolah-olah kamu baca baru pertama kali. Pemahaman yang baru. Setiap kali diulang semakin lezat. Makanya di majlis Jaddan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu diulang tuh kitab Nasaih Diniyah dengan Risalatul Muawanah berkali-kali. Selama 120 tahun tuh yang diulang gitu kitab aja. Ratusan kali sudah diulang di majelisnya mereka. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Insyaallah Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita berkat aulia, berkat salihin. Ada satu orang datang kepada Imam Al-Haddad, ketemu Imam Al-Haddad, salaman, ditanya siapa ini? Bilang ana fulan bin fulan bin fulan. Saya fulan, anaknya fulan wali besar, cucunya fulan. Disebut dah nasabnya wali-wali besar. Maka dijawab kun mithal abik au jaddik au salafik wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wa la syai' fi maghsurah. Jadilah kamu seperti ayahmu, seperti kakekmu, seperti salaf dan leluhurmu. Kalau tidak kamu hanya kostum. Hanya kostum aja, hanya jubah, imamah, kostum, tapi dalamnya kosong dari ilmu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau bilang, ya makbahal jahal, fi man yantasib berijal. Sungguh betapa memalukan, kebodohan apabila melekat pada diri seseorang yang memiliki nisbah, memiliki nasab, keturunan wali-wali besar, tapi bodoh, tapi nggak dapat ilmunya mereka. Imam Al-Haddad ketika nyebutin tentang para leluhur dan para salafnya, baitun nubuwah wal futuwah wal huda wal ilm fil madhi wa fil mutawaqqi'i. Rumah kenabian, rumah kecerdasan, rumah hidayat, rumah ilmu di zaman dulu dan di masa sekarang. Fil madhi wa fil mutawaqqi'i. Rumahnya ilmu adalah mereka. Tuh, di situ Imam Al-Haddad, beliau usia 39 tahun, kurang dari 39 tahun.
Adzal Imam Al-Haddad di usia beliau pergi haji. Saat pergi haji, pas kebetulan tuh habis haji masih duduk di mana namanya, di Mekkah sampai beberapa minggu setelah haji, sampai masuk tahun baru Hijriyah 1 Muharram. Saat masuk tahun baru Hijriyah kebetulan beliau ada di Mekkah. Kemudian berpapasan 1 Hijriyah pada hari Jumat, maka beliau yang diminta untuk menjadi imam dalam salat subuh di Masjidil Haram, di dalam jamaah besar mereka. Diminta jadi imam dalam salat subuh di Masjidil Haram. Saat itu usianya baru 30-an tahun, sekitar 39 tahun, belum sampai 39 tahun. Kemudian beliau baca waktu salat subuh di hari Jumat 1 Muharram tersebut di Masjidil Haram, dia baca rakaat pertama itu Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua beliau membaca hal ata 'alal insan, surat Al-Insan radhiyallahu anhu arba, ngikutin sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau bicara tentang riwayat Imam Al-Haddad, tadi sore udah seminar. Kemudian juga sepanjang majlis tadi disebutin tentang Imam Al-Haddad. Sampai pagi juga nggak bakalan kelar kita ceritain kepada Imam Al-Haddad. Awsafuhum tu'jizul wasif idza qad wasaf. Kam abad minhum lahu sirril khafi in kashaf. Hawat jami'al fadail wal hala. Wadhara fi ahli lakum qadr indallah ali syaraf. Wa man dakhal fi himakum la yakhaf. لا يخاف ومن تعلق بكم أدرك جميع التحف ولي إليكم نسب عرفه من قد عرف جدي محمد وأنتم بعد جدي خلف. Oh, kita punya nasab kepada Imam Al-Haddad. Kita punya nasab kepada Imam Al-Haddad. Punya. Nasab itu ada 2. Ada nasab darah, ada nasab ilmu. Ada tini, ada dini. Ada nasab hubungan tini, hubungan darah. Ada nasab hubungan din, hubungan akhad, hubungan sanad. Nah, itu kalau nasab darah begitu ma'ruf diketahui semuanya, nasaban mafihi bin dakhani. Tapi ada lagi nasab dini. Apa itu nasab dini? Mengambil tarikahnya Imam Al-Haddad, mengambil ilmunya Imam Al-Haddad, mengambil metodenya Imam Al-Haddad, berguru kepada para ulama yang tersambung sanadnya kepada mereka orang-orang mulia. Subhanallah. Semua kiai dan ulama dan habaib yang ada di Indonesia, mereka semuanya terhubung kepada Imam Abdullah bin Al-Haddad. Semuanya terhubung kepada Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dengan nasab dini. Begitu, di antara mereka juga yang punya hubungan nasab tini. Nasab hubungan darah kalau nggak diiringi dengan ngambil thariqah nggak ada gunanya. Imam Al-Haddad bilang, "Tsumma la taghtara bin nasabila wa la tagna' bikana abi wattabi' fil hadyi khairan nabi." Ahmad Al-Hadi ilas sunani. Jangan kamu tertipu dengan nasab saya. Jangan tertipu dengan begitu doang. Enggak. Merasa puas, dulu ayahku, dulu kakekku. Laqad ta'akhkhara aqwamun wa ma qasadu nailal makarimi wastaghnau bikana abi. Sesungguhnya sekelompok kaum ketinggalan kereta, ketinggalan gerbong, ketinggalan pesawat. Begitu. Gara-gara apa? Gara-gara ayah saya. Oh, ayah saya udah naik kereta, ayah saya udah naik pesawat, ayah saya udah boarding, ayah saya udah duduk di bangku. Begitu. Oh, dia ketinggalan pesawat deh, ketinggalan gerbong. Wastaghnau bikana abi. Masya Allah. Seandainya dia punya ketakwaan segudang, tiap hari hatam Quran 1000 kali, sholat tahajud tiap malam 1.000.000 rakaat, tapi dia menyombongkan amalannya tersebut, gugur amalannya. Apalagi yang mau dia sombongin amalan bapaknya. Amalan dia sendiri aja kalau dia sombongin nangus. Apalagi dia mau nyombongin amalan bapaknya, amalan kakeknya. Ittabi', mau berbangga dengan mereka kalau kamu ikut di jalannya mereka. Tapi kalau kamu berbangga mereka, menyimpang dari jalannya mereka, kamu bikin celak, bikin coreng wajahnya mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Itu Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir sahib Bogor. Kalau dia nyebut tentang sirah, tentang riwayat hidup para salafnya, dia bilang, dia doa, Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum. Ya Allah, jangan sampaikan kepada kakek moyang kami berita-berita kami yang kagak enak, yang nyusahin mereka, yang mencoreng mereka, yang bikin mereka sedih, yang bikin mereka marah. Oh, ini berita-berita tentang kita yang sampai kepada para salaf kita, bagus apa jelek. Begitu, kita nggak punya muka untuk ngadap kepada mereka.
mali wajh gabil bih siwa husn dhanni. Kita nggak punya wajah untuk ngadep kecuali husnudzan, kita sangka baik kita. Allah mudah-mudahan memasukkan para cucu, para keturunan bisa ngikuti jalan para leluhur, para salaf mereka. Semuanya kita punya salaf yang baik. Oh, Masya Allah, begitu Ahlul Bait punya salaf yang baik, Kiai punya salaf yang baik, ulama punya salaf yang baik. Semua ini punya leluhur, punya salaf, punya pendahulu yang baik. Ikutin salaf yang baik mereka. Ucapan mereka yang santun, budi pekerti mereka yang luhur, akhlak mereka yang luar biasa. Subhanallah. Mereka tuh para wali songo, para ulama, para Ahlul Bait, para masyayikh, para guru-guru. Mereka kemanapun mereka masuk, kemanapun mereka datang, itu menjadi harum dengan nama baik mereka. Menjadi harum nama baik mereka. Membuat manusia kagum ketika melihat ilmunya mereka. Kalau ketemu yang nggak punya ilmu, ngelihat orang-orang menjadi kagum karena ngelihat ibadatnya mereka. Ketemu yang ilmunya pas-pasan, ibadatnya pas-pasan, tapi orang kagum dengan akhlaknya mereka. Subhanallah. Nah sekarang kalau ilmunya nggak bikin kagum, ibadatnya nggak bikin kagum, akhlaknya nggak bikin kagum. Nah orang mau kagum sama apa? Mau kagum sama apa? Mau ngelihat nanti mabok, ngelihat nanti selebor, orang jadi kagum. Waliyadzubillah min dzalik lah. Begitu akhlak kita bagusin. Habib Muhsin bin Ali bilang manfaatul kitab fala yafutuhu mihrab, wa manfaatul mihrab fala tafutuhu adab. Yang gagal kitab, gagal ilmu, jangan gagal mihrab, jangan gagal ibadat. Yang gagal ibadat jangan gagal dalam adab. Kalau udah kitabnya gagal, ya mihrabnya gagal, adabnya gagal. Nah ini telur busuk. Telur busuk. Leluhur kita istilahnya tuh ayam jago, bibit unggul. Jangan kita jadi telur busuk. Begitu. Jadi produk gagal karena keluar dari jalannya mereka. Kitabnya Imam Al-Haddad baca, wiridnya baca, ratibnya baca, zikirnya baca, doa-doa yang dianjurkan dibaca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerah kepada kita sekalian. Alhamdulillah ini malam yang berkah.